harus mempersiapkan sedini mungkin untuk memastikan bahwa warga Jakarta akan selamat dan bahagia. Itu harapan kita bersama. Kita buka, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Silakan, Mbak. Ya, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, saya Sena dari kompas.com. Saya mau minta tanggapannya sih, lebih tepatnya ini kemarin kan dari tim 01 ada bikin konferensi pers juga. Terus mereka mengklaim bahwa mereka bilang siapapun pemenang pilkada ini legitimasinya kurang atau tidak kuat karena hanya mungkin dipilih oleh 1/4 warga Jakarta gitu. Mereka juga mengklaim bahwa ada banyak surat-suara yang tidak sampai gitu ke DPT gitu. Jadi dari sekian DPT yang ada, tidak semuanya memilih gitu. Maka dari itu legitimasinya dinilai kurang. Nah, tanggapan dari Bapak-Bapak ini seperti apa sih soal itu gitu. Terima kasih. Ya, yang pertama mungkin kalau dikatakan 1/4 mungkin kurang tepat ya, karena dari jumlah itu dari sekitar 8 juta sekian, itu ada 4.300.000 kalau nggak salah itu ya, suara sah yang ikut dalam pemilihan ini. Jadi mungkin itu kalau perkiraan ya 50% ya, bisa lebih. Jadi kalau 1/4 saya kira kurang tepat. Tapi apapun itu, penyelenggara pemilu saya kira sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, dan itu bisa berjalan dengan baik. Artinya kalau semua berjalan sesuai aturan, sesuai dengan undang-undang, tidak perlu lagi yang dipertanyakan legitimasinya. Karena semua proses berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, dan itu transparan, terbuka, bisa teman-teman media juga bisa mengikuti. Jadi kalau ada penilaian bahwa legitimasinya dipertanyakan, saya kira silakan mempertanyakan dulu ketika pada diri sendiri dasarnya apa itu untuk mengatakan legitimasinya perlu dipertanyakan. Jadi sebelum bertanya, tanyakan pada diri sendiri. Jadi banyak pertanyaan jadinya. Jadi saya kira seperti itu. Kita sepakat bahwa kita mengawal proses ini dari awal, bagaimana kampanye kita ikuti semua aturannya sampai dengan hari pemungutan suara, kemudian penghitungan suara sampai pada proses sekarang sudah dilakukan di kabupaten kota. Saya kira semuanya berjalan sesuai aturan, dan itu menunjukkan bahwa tidak perlu diragukan masalah legitimasi. Ya, monggo. Ya, jadi terkait dengan partisipasi pemilih, kalau kita lihat mungkin datanya secara nasional, bukan saja di Jakarta, mungkin teman-teman bisa cek sendiri di berbagai provinsi, termasuk berbagai kabupaten kota, angka partisipasi pemilih khusus di tahun 2024 ini memang tergolong cukup rendah. Artinya ini tidak spesifik terjadi di Jakarta. Yang kedua tadi mungkin yang dimaksud adalah C6 ya, karena kemarin saya sempat mengikuti juga press conference dari teman-teman di 01 yang mengklaim bahwa karena C6 itu banyak yang tidak mendapatkan sehingga angka partisipasi pemilih itu rendah. Nah, kembali sama ya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Di berbagai kota, berbagai provinsi juga ternyata teman-teman RT RW juga banyak yang tidak bisa membagikan C6 kepada semua pemilih. Ya, tetapi yang perlu ditegaskan adalah C6 sifatnya adalah pemberitahuan. Tidak mendapatkan C6 itu bukan berarti calon pemilih kehilangan haknya untuk memilih. Ya, calon pemilih tetap bisa datang ke TPS dengan membawa KTP, asalkan yang bersangkutan terdaftar di TPS tersebut, yang bersangkutan tetap bisa memilih. Bahkan yang tidak terdaftar pun bisa datang ke TPS sebagai pemilih tambahan dan memberikan hak pilihnya pada jam 12 sampai jam 1. Artinya, kalau dikatakan bahwa karena C6 tidak terdistribusi dengan baik, sehingga seolah-olah di Jakarta ini ada
konspirasi besar, ada upaya manipulasi gitu ya. Ini adalah sesuatu yang mengada-ada gitu ya, karena sekali lagi tidak mendapatkan pemberitahuan yaitu C6 bukan berarti bahwa hak untuk memilih dari calon pemilih itu akan hilang gitu ya. Terima kasih.